Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melaristi, BP19, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan penelitian saya yang berjudul yaitu aplikasi edible coating pati biji nangka dengan gliserol sebagai plastilizer pada penyimpanan cabai merah. Latar belakang saya mengambil penelitian ini yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya. Salah satunya adalah buah-buahan, di mana di Indonesia dapat ditemui berbagai jenis buah-buahan. Salah satunya adalah nangka. Nangka bisa kita temui di daerah-daerah di sekitaran Indonesia. Biasanya buah nangka hanya dimakan daging buahnya saja, tetapi bijinya dibuang. Seiring dengan perkembangan teknologi, biji dari buah nangka dapat diolah menjadi pati yang berguna untuk pembuatan edible coating, di mana edible coating ini berguna untuk memperpanjang umur simpan pada pangan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu apakah edible coating dari pati biji nangka memiliki aktivitas antibakteri pada cabai merah? Yang kedua, apakah edible coating dari pati biji nangka dapat memperpanjang umur simpan cabai merah? Tinjauan pustaka dari penelitian ini, yang pertama, edible coating dari pati biji buah nangka. Edible coating adalah suatu lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat dikonsumsi dan dapat berfungsi sebagai penghalang atau barir agar tidak kehilangan kelembapan dan memperlambat proses respirasi. Tepung biji nangka banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan tepung umbi yang lainnya, di mana kandungan proteinnya sebesar 4,2%. Biji nangka yang telah diolah menjadi tepung mempunyai kandungan kadar protein sebesar 12,19%. Yang kedua yaitu cabai merah. Cabai merah merupakan tanaman hortikultura yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama adalah ibu-ibu rumah tangga, di mana cabai merah digunakan sebagai perlengkapan dapur untuk memasak. Untuk memperpanjang umur simpan cabai merah ini, perlu teknologi yang kita kembangkan, yaitu dengan cara membuat edible coating dari pati biji nangka untuk memperpanjang umur simpan cabai merah. Selanjutnya yaitu bahan dan metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti Padang pada bulan Februari sampai dengan Maret 2022. Yang kedua itu bahan dan alat penelitian. Yang pertama, bahan yang digunakan yaitu cabai, gliserol, biji nangka. Yang kedua, alat yang digunakan yaitu ember, pisau, memarut, sayakan 100 mesh, kemudian kain saring, blender, magnetic strainer 2 cm, kemudian batang pengaduk, termometer, dan gelas ukur. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya itu menggunakan rancangan acak atau RAL. Selanjutnya itu pembuatan pati biji nangka. Biji nangka terlebih dahulu disortir dan dicuci bersih, kemudian diiris tipis-tipis dan dijemur selama 2 hari pada terik matahari. Setelah kering, di blender dengan perbandingan 1 gelas air dan 2 gelas irisan biji nangka. Lalu diperas dengan bagian parutan 4 gelas irisan biji nangka dan penambahan air 7 gelas. Hasil perasannya disaring dengan kain saring. Hasil saringan disimpan 12 jam untuk mendapatkan pati yang berbentuk. Kemudian filtrat dan endapan dipisahkan atau hasil endapan didekartir. Kemudian endapan pati dikeringkan dengan oven suhu 70 derajat Celcius sampai dengan 10 jam. Setelah kering, digurus dengan mortar sampai halus. Susilowati dan kawan-kawan 2016. Selanjutnya yaitu pembuatan edible coating. Proses pembuatan edible coating pertama-tama adalah dengan membuat campuran antara pati biji nangka dan pektin dengan berbagai variasi berat pati biji nangka ke dalam 100 ml Aquades. Kemudian yaitu variabel pengamatan. Variabel pengamatan yang pertama itu kadar air, vitamin C, susut bobot, uji organoleptik, tekstur, aroma, dan lain sebagainya. Itulah hasil presentasi saya tentang PPT saya. Jika ada salah dan jangkal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.